Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru khusus bagi Anda keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT yang selama ini cair lancar jaya di tahun 2025. Ada kabar terbaru terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2026, tepatnya pada tahap 1 alokasi bulan Januari, Februari hingga Maret tahun 2026 yang sebentar lagi proses pencairannya akan segera dicairkan kembali oleh Kemensos, yang berdasarkan jadwal ini akan dimulai disalurkan di antara bulan Februari hingga Maret tahun 2026. Ada kabar informasi yang sangat penting bagi KPM, PKH dan BPNT yang masuk dalam beberapa kelompok golongan ini. Mohon maaf sekali, bantuan PKH dan BPNT Anda di tahap 1 tahun 2026 ini benar-benar sudah dicabut atau sudah dicoret, sudah tidak bisa cair lagi bantuannya. Bagi Anda KPM, PKH dan BPNT, jangan sampai kaget apabila tiba-tiba bantuan sosial Anda sudah tidak bisa cair di tahun 2026 karena beberapa masalah hal ini. Saya doakan terus semoga uang bantuan sosial Anda baik PKH maupun BPNT semoga masih tetap akan lancar cair. Simak video ini hingga selesai. Kategori aturan baru golongan KPM, PKH dan BPNT yang sudah dicabut bantuannya tidak bisa cair lagi di tahun 2026. Sebelum lanjut, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa pemerintah ini mulai menerapkan aturan baru dalam penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT di tahun 2026. Aturan ini tertuang dalam petunjuk teknis atau juknis terbaru yang menjadi dasar perbaikan sistem bansos sekaligus mempertegas bahwa bantuan sosial itu bersifat sementara bukan permanen. Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan penerima manfaat dapat mandiri setelah beberapa tahun mendapatkan bantuan. Dan berikut isi aturan terbaru bantuan sosial di tahun 2026. Yang pertama itu batas maksimal masa kepesertaan PKH. Perlu diketahui kembali, aturan terbaru menetapkan masa kepesertaan PKH maksimal selama 5 tahun bagi keluarga penerima manfaat KPM yang memiliki komponen kesehatan dan pendidikan. Artinya ibu hamil, anak usia dini, serta anak sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA hanya bisa dapat menerima bantuan sosial PKH untuk selama 5 tahun berturut-turut. Setelah itu status mereka akan otomatis dihentikan atau disebut graduasi alamiah meskipun masih tercatat di dalam desil rendah, desil 1 sampai 3 penerima bansos. Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi KPM yang memiliki anggota keluarga lanjut usia atau lansia atau penyandang disabilitas. Kedua kategori tersebut dikecualikan dari batas 5 tahun karena dianggap kelompok rentan yang tetap membutuhkan bantuan jangka panjang. Dengan demikian mereka dapat terus menerima manfaat PKH selama memenuhi syarat aktif dalam data terpadu DTSN terbaru. Kemudian yang kedua, aturan baru tersebut merupakan solusi bagi KPM yang sudah lebih dari 5 tahun. Aturan baru tersebut menerangkan pemerintah tidak serta-merta menghentikan bantuan tanpa
tanpa alternatif. Bagi KPM yang masa kepesertaannya telah melampaui 5 tahun dan masih dalam usia produktif, pemerintah ini membuka kesempatan untuk mengikuti program pemberdayaan sosial ekonomi. Program ini memberikan bantuan modal usaha hingga 6 juta dan pendampingan kewirausahaan agar KPM dapat mengembangkan usaha kecil serta lepas dari ketergantungan pada bansos. Untuk mendaftar program pemberdayaan sosial ekonomi, untuk itu KPM diminta segera melapor ke pendamping sosial PKH atau petugas dinas sosial setempat. Setelah pengajuan, petugas akan melakukan verifikasi dan survei untuk memastikan kelayakan penerima. Jika tidak segera mendaftar, maka KPM yang tergraduasi otomatis akan kehilangan kesempatan mendapatkan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa program PKH adalah bantuan bersifat sementara, bukan bentuk ketergantungan jangka panjang. Bantuan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat miskin sambil mendorong mereka menjadi lebih mandiri. Kemudian informasi selanjutnya ini akan ada 4 kategori kelompok KPM, PKH, dan BPNT yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya di tahun 2026. Yang pertama ini adalah bagi KPM PKH yang sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya. Sebagai contoh, dalam satu keluarga kemarin itu hanya memiliki komponen anak sekolah SMA dan anak ternyata sudah lulus. Karena efek pemutakhiran data sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi di dalam keluarganya, dan KPM ini di tahun 2026 sudah dicabut bantuannya, tidak bisa cair. Kemudian kelompok yang kedua ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah mengundurkan diri atau sudah melakukan graduasi sejahtera karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu dan sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH maupun BPNT. Kategori KPM ini juga tidak akan bisa cair lagi bantuannya di tahap 1 tahun 2026. Kemudian kelompok yang ketiga ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang datanya masih terbaca anomali atau data tidak benar, tidak valid, baik anomali di rekening maupun anomali di data DTSN. KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair lagi di tahap 1 tahun 2026. Kemudian kelompok yang terakhir ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat. Ternyata KPM ini dicap tidak lolos atau tidak layak menerima bantuan sosial pada saat proses verifikasi kelayakan. Maka KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair bantuannya di tahap 1 tahun 2026 karena terdeteksi sudah mampu. Pada awal tahun 2026 ini pemerintah akan kembali melanjutkan mencairkan bantuan sosial. Ini akan dipercepat. Proses pencairannya diprediksi menjelang Lebaran Idul Fitri, menjelang bulan suci Ramadan juga. Kepada keluarga penerima manfaat KPM di berbagai daerah di Indonesia, dan terpantau ini ada 5 bantuan sosial dari pemerintah yang berlanjut dicairkan di tahun 2026. Langsung saja bantuan sosial yang pertama yang akan lanjut mulai dicairkan di awal tahun 2026 ini adalah untuk bantuan PKH tahap 1 untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2026. Perlu dipahami bersama bahwa pada bulan Januari tahun 2026 ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap 1 yang dicairkannya itu masih setiap 3 bulan sekali, dan ini khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS
merah putih maupun KPM yang cair lewat kantor pos Indonesia. Dan bulan pencairan PK tahap 1 di tahun 2026 di bulan Januari tahun 2026 ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap 1 yang akan dicairkan di antara bulan Januari, Februari sampai Maret tahun 2026. Kemudian ada informasi bantuan sosial yang kedua yang akan lanjut dicairkan di awal tahun 2026 ini adalah untuk bantuan PP program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar atau PIP ini telah menjadi salah satu program unggulan pemerintah untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Setiap tahun ribuan siswa mendapatkan bantuan biaya pendidikan agar tetap bisa melanjutkan sekolah tanpa terbebani masalah ekonomi. Di tahun 2026, banyak orang tua dan siswa bertanya-tanya apakah PIP akan terus diberikan dan bagaimana prosedur pencairannya nanti. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui persyaratan terbaru, besaran bantuan, serta cara cek penerimanya agar tidak ketinggalan informasi terkait kelanjutan bantuan PIP di tahun 2026. Perlu diketahui bantuan PP untuk tahun 2026 itu tetap akan berlanjut dan bahkan ada perkembangan terbaru untuk program ini. Mulai tahun 2026 penyaluran bantuan PP akan diperluas hingga menjangkau siswa TK atau PAUD sebagai bagian dari program wajib belajar 13 tahun. Berdasarkan informasi, ada sekitar 888.000 murid TK akan mendapatkan bantuan program PIP sebesar Rp450.000 per tahun dengan alokasi anggaran sebesar 4 miliar. Seperti yang kita ketahui, PIP selalu dicairkan dalam 3 termin dalam setahun, di mana dana bantuan akan langsung dikirim ke rekening masing-masing penerima. Adapun jadwal pencairan bantuan PIP di tahun 2026, termin 1 itu akan dicairkan bulan Februari sampai April, termin 2 itu akan dicairkan di bulan Mei sampai September, termin 3 itu akan dicairkan di bulan Oktober sampai Desember. Perlu diketahui bagi Anda KPM, PKH dan BPNT yang mempunyai anak sekolah, yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan PP di tahun 2026 dan sudah melakukan aktivasi rekening. Ini siap-siap anak sekolah Anda ini akan menerima kembali dana bansos PIP program Indonesia Pintar di tahun 2026. Dan berikut besaran nominal dana bantuan PIP untuk jenjang SD kelas 1 itu akan cair PIP senilai Rp225.000 per tahun. Kelas 2 SD itu akan cair bantuan PIP sebesar Rp450.000 per tahun. Kelas 1 sampai 5 SD itu akan mendapatkan Rp450.000 per tahun. Kelas 6 SD semester genap itu akan cair bantuan PIP sebesar Rp225.000. Kemudian jenjang SMP kelas 7 semester ganjil itu akan cair bantuan PIP sebesar Rp375.000. Kelas 8 sampai 9 SMP itu akan mendapatkan Rp750.000 per tahun bansos PIP. Kelas 7 sampai 8 semester genap itu akan cair PIP sebesar Rp750.000. Kemudian untuk kelas 9 SMP semester genap cair PIP sebesar Rp375.000. Kemudian untuk anak sekolah SMA kelas 10 semester ganjil itu akan cair bantuan PIP sebesar
Rp900.000. Kelas 11 sampai 12 semester ganjil. SMA itu bantuan PP-nya cair senilai Rp1.800.000 per tahun. Kelas 10 sampai 11 semester genap, bantuan PP cair untuk anak SMA senilai Rp1.800.000. Kelas 12 semester genap SMA itu akan cair bantuan PP sebesar Rp900.000. Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang akan lanjut mulai dicairkan di awal tahun 2026 ini adalah untuk bantuan BPNT sembako, akan terus berlanjut di tahun 2026. Program ini menyasar untuk keluarga miskin dan rentan guna membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Bantuan BPNT di tahun 2026 itu tetap akan dicairkan setiap 3 bulan sekali. Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan lanjut mulai dicairkan di awal tahun 2026. Ini adalah untuk bantuan langsung tunai BLT dana desa. Dipastikan tetap menjadi bagian dari prioritas penggunaan dana desa di tahun 2026, khususnya untuk warga miskin ekstrim. Penerima BLT dana desa ditetapkan berdasarkan DTSN dan melalui proses verifikasi di tingkat desa. Penetapannya dilakukan secara musyawarah melalui Musdesus agar tepat sasaran. Besaran bantuan BLT dana desa itu umumnya Rp300.000 per bulan dengan jadwal pencairan yang bisa berbeda di setiap desa, baik per bulan, 2 bulan maupun 3 bulan sekali. Perlu dicatat, penerima PKH dan BPNT umumnya itu tidak menerima BLT dana desa. Kemudian bantuan sosial yang terakhir yang kelima yang akan lanjut dicairkan di tahun 2026 ini adalah untuk bantuan PBI, JKN, BPJS Kesehatan. Pemerintah tetap membayarkan iuran BPJS untuk kelompok miskin dan rentan agar akses kesehatan publik tidak terhambat. Pemilik Kartu Indonesia Sehat KIS BPJS Kesehatan yang gratis dari pemerintah itu alhamdulillah Anda berbahagia karena pembayaran untuk kesehatan Anda itu digratiskan oleh pemerintah. Dan itulah 5 bantuan sosial dari pemerintah yang bersiap lanjut cair kembali di awal tahun 2026 ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.